Kesadaran ini masih tidak dimiliki. Kayak yang gue kritik itu U16 waktu lawan Ekuador, menyamakan, udah joget-joget, udah gila nih orang. Dia marah banget dia joget-joget. Wah, gue marah banget tuh. Kecuali lu unggul, ya kan? Ini belum unggul. Bahkan kalau lu ambil bola, lu kembali lagi, lu bisa menang. Karena lu lolos. Ujungnya nggak lolos kan? Karena kebaikan gaya. Banyak kritikan-kritikan yang menurut dia belum siap untuk dia diterima gitu loh. Belum siap terima untuk menerima kritikan seperti itu. Karena ya jujur mohon maaf, banyak kritikan yang menurut saya membawa opini untuk membuat orang akan mengejas dia gitu Mas. Sedangkan dia tidak tahu menahu tentang itu, apalagi masalah TikTok itu. Dia kan nggak punya TikTok. Terus dibilang artis TikTok. Nah, itu yang bikin mungkin dia agak traumanya di situ, agak kepikirannya di situ. Apalagi anak yang masih muda seperti itu kan. Jadi intinya ya belum siap lah untuk hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan pelajaran seperti ini dia menjadi lebih kuat lagi untuk ini gitu Mas. Di Liga Inggris atau Liga modern lah, kalau kita ketinggalan lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off untuk incer gol kedua. Kecuali lawan kita jauh lebih bagus, kita tim kecil, kita ulur waktu, ya kan? Iya. Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si Kakak cetak gol, joget-joget dong. Wah, gue bener-bener gedeg banget. Lu buat apa joget-joget gitu loh? Buat TikTok. Tim lu itu belum unggul. Beda kalau tim lu unggul. Ini masih seri. Harusnya lu ambil bola langsung kick off. Kenapa? Karena lawannya sepadan. Dan kita butuh 3 poin. Peluang kita untuk cari gol itu di sini. 3 poin lawan Panama. Ya seperti itu sih, karena saya melihat TikTok banyak yang berseliweran dari dianya itu yang memulai opini itu gitu loh. Kenapa saya sangat sayangkan, kenapa seperti itu? Memang kalaupun dia yang bicara seperti itu, kenapa saya sayangkan dengan seperti itu kan? Padahal dia kan juga belum tahu, apalagi untuk waktu di Piala Dunia itu dia masih genap 15 tahun dan dia lagi proses pembelajaran untuk pembinaan dia. Ya intinya 15 tahun itu kan proses anak-anak untuk menuju dewasa kan, jadi belum masih berpikir untuk begini-begini kan. Jadi intinya itu yang sangat sayangkan di waktu itu, dan itu opini itu yang melekat sampai sekarang. Untuk gue, masalah yang gue lihat, mereka itu nggak sadar. Dan ini gue sayangkan. Gue tidak marah atau emosi, tapi gue sangat sayangkan. Kok lu nggak sadar? Lu itu main di Piala Dunia loh. Dan ini peluang terakhir dalam hidup lu bisa main di Piala Dunia. Ngapain lu main untuk diri sendiri? Gocek-gocek nggak jelas. Main, gue merasa setengahnya itu main untuk egonya sendiri. Pengen dilihat, pengen disorot. No, lu harus sadar dengan kapasitas lu. Kekuatan Indonesia adalah passing minta bola, passing minta bola, passing, jarak pendek. Baru kita sampai ke final third. Saya lihat di komentar-komentar netizen yang tidak menyukai itu menjadi bahan-bahan oh ini artis TikTok. Nah itulah mungkin agak menjadi pikiran buat kakak gitu. Padahal waktu itu dia nggak berpikir seperti itu gitu. Saya cuma waktu itu saya DM dia, saya bilang ya minta tolonglah, anak saya kan masih anak yang masih perlu pembinaan. Jangan membawa opini. Tapi waktu itu nggak dibalas sama dia gitu. Ya itu udah lama sekali setelah Piala Dunia itu, sampai sekarang saya nggak mau mengurusi lagi hal seperti itu lagi sih. Tapi cuma saya hanya membilang sekarang ini disayangkan kenapa kok bisa seperti itu gitu loh, beropini seperti itu gitu loh. Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini, bahwasanya semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tapi yang perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola. Dan saya pernah dan sekarang pun saya jadi pelatih, dan sekarang pun saya jadi wali murid, jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang di luar yang bisa merusak mental untuk anak-anak usia segini. Bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan. Karena memang anak 16 emang begitu. Gue selalu bilang, semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja. Kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Bahkan yang gue bisa lakukan, maka dari itu untuk timbal baliknya, gue backup kakak kalau seandainya dia dibully. Gue akan backup kakak. Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup di akun yang ada atau enggak. Karena sekali cukup. Ini anak udah belajar dari kesalahannya cukup.
Makanya kemarin waktu itu dia dihajar kan, gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video stop bullying kakak. Makanya gue juga kaget kok yang itu muncul lagi. Padahal yang dibahas justru komentator yang lari kakak itu kan viral itu. Marcelino juga sama kasusnya. Padahal gue lebih sering puji Marcelino daripada gue kritik Marcelino. Marcelino juga menanggapi, kan gue interview dia sangat profesional dan oke aja, dan nggak menutup kemungkinan dia jelek gue kritik lagi. Ya, salam olahraga. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik antara Coach Justin dan orang tua dari Arhan Kakak ya. Di sini memang lagi viral nih di media sosial soal orang tua Arhan Kakak yang tidak terima dan kesannya marah-marah di media sosial karena anaknya dikritik bahkan dihujat oleh netizen. Dan yang anehnya di sini orang tua dari Arhan Kakak ini menyalahkan atau membawa-bawa kritikan Coach Justin ketika Arhan Kakak main di Piala Dunia U17 tahun yang lalu mungkin itu ya. Dan itu memang dikritik sama Coach Justin karena ya istilahnya selebrasi yang nggak penting, joget-joget. Nah, Coach Justin di situ mengkritik lu mau bikin TikTok segala macam, dan itu yang sekarang ini diungkit lagi oleh orang tua Arhan Kakak ini. Gara-gara kritikan itu anaknya terkena mental, akhirnya kemarin bermain jelek. Dan di sini Coach Justin menjelaskan kepada orang tua kakak ya bahwa bukan masalah itu. Memang anak usia 16, 17, 15, 16, 17 ya up down gitu, kadang naik, kadang turun performanya. Memang seperti itu. Jadi bukan karena dia kena mental apa segala macam, enggak. Dan Coach Justin juga heran, loh kemarin saya nggak ngeritik nggak apa. Yang kritik justru yang viral kan kemarin komentator yang memberi semangat kepada Arhan Kakak, ya, ayo kakak bangun lagi, lawan lagi. Nah itu yang viral. Dan ya mungkin tentu kritikan atau hujatan dari netizen karena performa kakak mungkin di Piala Asia U19 kemarin kurang bagus. Dan itu sangat disayangkan kalau orang tua kakak ternyata menyeret-nyeret komentar Coach Justin ketika Arhan Kakak main di Piala Dunia U17 di tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Dan itu malah yang jadi heran Coach Justin juga. Tetapi di sini Coach Justin memang dia jiwanya seorang pelatih. Dia siap membackup Arhan Kakak seandainya dibully netizen. Dan di situ Coach Justin juga mencontohkan ya contohnya seperti kasus Marcelino kemarin. Coach Justin kan kalau kita timbang-timbang ya antara pujian dan kritikannya, itu lebih banyak pujiannya kepada Marcelino. Dan Marcelino juga menanggapi wajar. Dia dipuji 10 kali, dikritik sekali nggak masalah. Dan itu makin menambah dia makin dewasa. Dan ketika Coach Justin dan Marcelino ketemu dan podcast bareng, ditanya, enggak masalah. Ya kalau memang Coach Justin juga konsisten, kalau memang dia main jelek lagi pasti saya kritik. Ya namanya pemain sepak bola, aset negara ya, milik bangsa Indonesia. Apabila performanya jelek ya pasti kena kritik seluruh masyarakat Indonesia. Dan ya wajar-wajar saja. Dan kalau bisa seusia Arhan Kakak karena dia pemain timnas, kalau bisa jangan main medsos. Apalagi sekarang kita tahu ya orang tua Arhan Kakak menanggapi komentar netizen dan segala macam lah, dan akhirnya membawa Coach Justin. Dan di sini yang Coach Justin heran itu ya itu sebagai orang tua ya mendampingi, membina, memberi support saja. Kalau ada komentar netizen ya kita redam saja harusnya. Tetapi di sini terlihat orang tua Arhan Kakak begitu emosional, marah dengan netizen, dan akhirnya Coach Justin yang menjadi sasaran karena awal mula kritikan itu keluar dari mulut Coach Justin, walaupun itu terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu, sudah lama, nah itu diungkit lagi. Dan ini yang menjadi polemik. Coach Justin kemarin di AFF U19 tidak mengkritik kakak sama sekali, tidak mengeluarkan kritikan sama sekali, karena dia tahu memang ya pemain-pemain segitu masih labil ya mentalnya. Dia sangat mengetahui lah Coach Justin seorang pelatih. Tetapi di sini justru
orang tua Arhan Kakak yang kalau saya bilang ya kurang dewasa lah menyikapi hal ini. Ya memang begitu kalau netizen. Nah tapi kalau misalnya dia kurang terima dengan Coach Justin, ya jangan keluar-keluar di media sosial. Baiknya temui Coach Justin atau di DM atau bagaimana. Jadi kan enak, clear gitu. Kayak Coach Justin misalnya, ini rame nih di media sosial dengan Marcelino. Coach Justin langsung bikin podcast dengan Marcelino, dan itu fine-fine saja dan hubungan mereka ya bagus-bagus saja. Dan ini sangat disayangkan sekali, ini aset bangsa ya, Arhan Kakak harusnya dibina dengan sedemikian rupa ya. Tetapi karena orang tua terlalu ikut campur ke dalam dunianya anak-anak ini, bukan istilahnya mengawasi atau memberikan ya istilahnya proteksi mentalnya lah, tetapi dia ikut masuk ke dalamnya, ini yang sangat disayangkan. Akhirnya justru mental si anak ini terganggu karena statement-statement dari orang tuanya. Bahkan kayaknya saya lihat di media sosial, Arhan Kakak terlihat kayaknya ini malu karena statement-statement orang tuanya yang terlalu menyerang Coach Justin ya. Terlalu menyalahkan Coach Justin. Bahkan sampai Coach Justin kan belum pernah merasakan punya anak seperti apa. Dia bilang dia bekas pemain bola, dia juga sekarang seorang pelatih dan sekaligus orang tua dan sekaligus wali murid. Coach Justin belum pernah merasakan. Harusnya nggak seperti itu statementnya. Itu yang sangat disayangkan. Itu tadi yang sungguh sangat disayangkan lah. Akhirnya kan viral di media sosial, dan Coach Justin juga sebenarnya Coach Justin ingin membahas hal tersebut di podcastnya beliau, tapi ini belum keluar podcastnya ya. Nanti kalau podcastnya Coach Justin keluar sudah tayang membahas hal tersebut, nanti nanti kita akan review lagi bagaimana kelanjutannya. Dan kita sebagai netizen atau sebagai pendukung timnas tetap mengharapkan kedua belah pihak ini baik-baik saja, dan istilahnya Coach Justin juga sudah terang-terangan tadi ya meminta maaf kalau memang kritiknya itu mengenai mentalnya Kakak. Tapi yakin Coach Justin, beliau yakin sekali bukan masalah itu. Kemarin dia main jelek itu bukan masalah kritikan itu. Dan itu ya kita doakan saja kedua belah pihak ini bertemu dan bicara baik-baik masalahnya di mana, dan kita doakan sajalah semua berjalan baik, karena biar bagaimanapun Arhan Kakak adalah aset bangsa, aset negara yang harus kita jaga bersama. Dan saya minta kepada para netizen semua ya, berikan kritik yang membangun lah, jangan mengkritik pribadinya. Itu pesan dari kami dari channel Mas TV Channel ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentar yang sopan dan like serta subscribe agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.